Selamat datang di Betik Tutorial, pengenalan tampilan Microsoft Word. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu lahir dan batinnya. Jumpa lagi di video kali ini. Kita sekarang akan membahas pemanfaatan program aplikasi pengolah kata. Seperti yang kita tahu, program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat dokumen berupa surat, makalah, laporan, skripsi, itu diantaranya adalah program aplikasi Microsoft Office, Word, kemudian Office Dokumen, Open Office Dokumen, Wordpad, Notepad, WPS, Office, dan yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas penggunaan program aplikasi Microsoft Word. Ya. Kita sudah pada tahu bahwa icon dari Microsoft Word adalah seperti ini. Ya. Berarti untuk mengaktifkannya dapat kita lakukan kalau berupa icon yang ada di desktop, di double klik. Kalau berupa di text bar, tinggal klik satu kali saja. Ya, sampai muncul seperti ini. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan bagian-bagiannya. Baris yang pertama itu disebut dengan title bar atau judul baris, di mana pada baris ini terdiri dari nama file dan nama aplikasi. Apabila filenya belum diberi nama dan belum disimpan, maka otomatis akan tertulis tulisan dokumen 1. Apabila kita membuka dokumen berikutnya, maka akan muncul dokumen 2 dan seterusnya. Ya. Pada judul baris ini di sebelah kanan terdapat icon yang dapat membantu kita menyimpan dengan cepat, kemudian mengundo, ya, merefresh dan preview. Atau kita bisa mengaktifkan untuk menampilkannya dengan klik tanda panah ini dan kemudian kita checklist icon mana yang akan kita tampilkan di title bar ini. Di bagian kanan dari title bar terdiri dari icon yang digunakan untuk mengatur tampilan dari ribbon, ya. Ribbon ini bagian dari menu yang ada di Microsoft Word. Apabila kita menginginkan ribbon-nya ketika tidak digunakan otomatis tersembunyi, berarti kita bisa menggunakan auto hide ribbon. Otomatis seperti ini. Apabila tidak digunakan akan tersembunyi. Ini biasanya kita pilih apabila kita ingin memaksimalkan tampilan dari dokumen tanpa menampilkan bagian menu dan yang lainnya. Kemudian berikutnya show tab, ya. Kalau show tab, ribbonnya disembunyikan namun menunya masih tetap ada, ya, sehingga apabila kita klik menunya maka akan otomatis muncul pilihan ribbonnya. Kemudian berikutnya show tab and comments. Nah, ini baru digunakan untuk menampilkan semuanya. Jadi nanti tergantung kalau misalkan kita menginginkan dokumennya full, hanya dokumen yang ditampilkan, berarti kita bisa pilih yang auto hide. Ya. Apabila mau memunculkannya lagi, berarti kita tinggal pilih bagian yang lainnya. Berikutnya, icon minimize. Minimize ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan dokumen. Kita lihat di sini, setiap aplikasi yang kita gunakan maka akan menyala. Begitupun dengan Microsoft Word. Ikonnya di sini menyala. Tetapi kalau kita minimize, ya, tampilan di jendela tidak ada, tetapi ikonnya masih aktif. Berarti artinya file tersebut belum ditutup dan Microsoft Office Word masih aktif. Minimize biasanya kita gunakan apabila kita menggunakan beberapa aplikasi dan untuk meminimalisir kesalahan dalam memasukkan data tersebut, maka kita minimize, ya. Selain itu juga bisa meringankan kerja dari komputer. Kemudian berikutnya
adalah Restore Drone. Restore Drone ini digunakan untuk mengatur windows atau jendela dari wood. Kalau misalkan kita pilih Restore Drone, maka otomatis tampilan jendela itu akan kembali ke ukuran yang sebelumnya. Ya. Dengan ukuran yang seperti ini, kita bisa mengatur-ngatur tampilannya. Ya. Misalkan apabila kita ingin membuka dua jendela dan masing-masing tampil di layar monitor, maka kita bisa menggunakan Restore Drone dan kemudian kita mengatur ukurannya dengan cara di drag pas di garis batas jendela tersebut. Tapi apabila kita ingin mengembalikannya ke ukuran yang maksimal, berarti kita klik tombol berikutnya, tombol tadi yang namanya berubah menjadi nama dan gambarnya itu berubah menjadi maximize. Dan yang terakhir adalah close. Berarti apabila diklik close ini, otomatis di text bar icon dari Microsoft Word itu tidak aktif, ya, atau tidak menyala. Baris yang kedua adalah baris yang ada menu file sampai dengan menu view, ya. Untuk menu file sesuai dengan namanya, berarti menu yang dapat digunakan untuk mengelola dokumen, ya, mengelola data mulai dari info, ya, info dokumen. Nah, kita lihat bahwa halamannya hanya ada satu, kemudian berikutnya dibuat hari ini jam berapa, ya. Kemudian berikutnya new digunakan untuk membuat dokumen yang baru. Jadi apabila kita ingin membuat dokumen yang baru, maka kita bisa gunakan shortcut CTRL-N atau klik icon. Di menu new ini juga ditampilkan bermacam-macam template yang bisa ini kita gunakan. Jadi apabila misalkan kita memerlukan desain pada Microsoft Word, desain tertentu, dan di sini ada yang bisa yang sesuai dengan keinginan kita, maka bisa kita klik, kemudian kita tinggal mengedit objek yang ada di dalam template tersebut sesuai dengan keinginan kita. Open digunakan untuk membuat dokumen. Di sini akan muncul recent dokumen, jadi dokumen yang sudah digunakan sebelumnya atau yang sudah dibuka sebelumnya. Kemudian save untuk menyimpan dokumen. Seperti biasa kalau menyimpan berarti kita tinggal pilih foldernya, misalkan mau di mana, pilih lokasinya, ya, sampai beri nama filenya, tentukan tipe filenya, ya. Kalau Word 97 sampai 2003 berarti dokumen tersebut bisa dibaca oleh versi sebelumnya, yaitu oleh versi 97 sampai 2003. Kemudian bisa menyimpan juga dalam bentuk PDF. Kemudian klik save apabila sudah selesai, dan apabila sudah diberi nama, maka nama dokumen ini akan berubah. Save as menyimpan dengan nama dan tempat yang berbeda. Contoh tadi misalkan saya simpan di folder A. Nah, apabila file tersebut dilakukan editing dan file sebelumnya ingin tetap ada, maka berarti kita gunakan save as, sehingga nanti kita memiliki dua file yang pertama sebelum diedit dan file yang kedua sebelum diedit, setelah diedit. Berikutnya adalah print. Print digunakan untuk mencetak dokumen, share untuk membagi dokumen, export untuk mengekspor dokumen, diantaranya dibuat dalam bentuk PDF, kemudian close untuk menutup dokumen. On digunakan untuk pengaturan karakter yang kita gunakan. Menu home ini terdiri dari beberapa grup, diantaranya adalah clipboard. Clipboard terdapat icon-icon yang digunakan untuk memotong, mengcopy, dan menampilkan hasil kopiannya. Kemudian grup font digunakan untuk mengatur karakter yang akan digunakan, mulai dari jenis huruf, ukuran huruf, kemudian stylenya, ya. Kemudian apakah mau bentuknya sebagai indeks atau sebagai pangkat, ya, termasuk pengaturan warnanya.
Sedangkan grup paragraf digunakan untuk pengaturan paragraf, diantaranya rataannya, kemudian penyisipan bullet dan numbering, ya, serta stylenya. Dan icon yang digunakan untuk editing, termasuk apabila kita ingin mencari sebuah kata dan menggantinya dengan kata yang lain, dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan menggunakan find dan replace. Kemudian berikutnya menu insert. Menu insert itu digunakan untuk menyisipkan objek-objek seperti gambar, bentuk-bentuk tertentu, kemudian grafik. Bisa digunakan juga untuk screenshot, jadi memotong objek tertentu. Kemudian menyisipkan header, footer, nomor halaman, ya, text box, menyisipkan variasi tulisan, ya, membuat dokumen menjadi memiliki awal dari sebuah paragraf hurufnya itu besar seperti pada buku, pada koran, ya. Kemudian menyisipkan rumus dan menyisipkan simbol. Desain digunakan diantaranya untuk menyisipkan watermarks, pengaturan warna halaman, dan pengaturan bingkai halaman. Page layout diantaranya digunakan untuk mengatur batas-batas penulisan. Layout dan batas-batas penulisan terdiri dari margin, yaitu batas-batas penulisan, kemudian mengatur orientasi dari kertas yang kita gunakan atau dokumen, kemudian menentukan ukuran dari kertas yang kita gunakan, membuat paragrafnya apakah mau berkolom-kolom atau hanya satu kolom, ya. Kemudian juga pengaturan spacingnya, ya, spacingnya before sama afternya. Berikutnya reference diantaranya ada table of content yang biasanya digunakan untuk untuk membuat daftar isi secara otomatis, ya. Kemudian ada insert citation juga. Ini biasanya digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka, ya. Mailing list digunakan untuk membuat surat secara massal, ya. Misalkan kita ingin membuat surat undangan dengan isi yang sama tapi nama penerima yang berbeda-beda, maka kita bisa menggunakan mail merger. Nanti ini akan dibahas di video tersendiri. Kemudian review diantaranya untuk mengaktifkan spelling and grammar, ya, untuk ejaan. Dan terakhir menu view. Menu view biasanya digunakan untuk mengatur tampilan dari Microsoft Word itu. Misalkan untuk menampilkan ruler, maka rulernya di checklist, ya. Kalau mau tidak ditampilkan berarti di unchecklist, sehingga di sini tidak ada ruler, ya. Ini ruler. Dengan ruler nanti kita bisa melihat area teksnya itu adalah area yang putih, sedangkan yang abu itu adalah area batas penulisan. Kemudian grid lines, ya, menampilkan garis-garis seperti ini, ya, dan navigation pen. Nah, itu diantaranya bagian menu-menu yang ada di Microsoft Word, ya. Ini berarti ruler juga, ya. Kemudian ini scroll vertikal untuk melihat bagian atas dan bagian bawah. Terdapat juga scroll horizontal apabila memang tampilan areanya itu menjadi besar. Nah, ini scroll horizontal untuk melihat bagian kiri dan bagian kanan, ya. Kemudian status bar. Nah, pada status bar terdapat keterangan kursor aktif di halaman berapa, kemudian ada berapa halaman di sana. Jadi page 1 berarti kursor aktif di halaman pertama, of 1 ya memang ada satu halaman di file ini. Tapi kalau misalkan dokumennya sudah terdiri dari 2 halaman, maka otomatis akan berubah menjadi kalau ada di baris 2, ada di halaman 2 berarti page 2 of 2. Tapi kalau ada di halaman 1 berarti page 1 of 2. Ya. Kemudian belum ada nol kata pun yang kita ketikkan, ya. Tapi apabila sudah ada yang kita ketikkan, berarti nanti akan ada tulisannya, ya, di sini sesuai dengan banyaknya kata yang ada di halaman di file tersebut. Kemudian ini untuk merubah
jenis bahasa yang kita gunakan. Di bagian kanan pada text bar terdapat bagian print layout yang menampilkan dari tampilan dokumen, kemudian zoom in dan zoom out yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil halaman atau tampilan dokumen, ya. Dan di sini juga muncul berapa persen dari tampilan dokumen yang ada, ya. Jadi kalau terlalu kurang besar berarti tinggal kita perbesar aja. Misalkan kita buat jadi 100% aja, seperti ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.